pagi, salam sehat sejahtera buat kalian semua, siswa-siswi Ibu SMA Negeri 1 Batangkuis, kelas 12 MIA dan 12 MIS yang berada di rumah. Anak-anak Ibu, pada pembelajaran kita hari ini, kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring karena situasi dan kondisi yang belum kondusif. Ibu berharap kalian semua tetap semangat, tetap belajar, stay at home, dan jangan lupa selalu berdoa ya. Salam sehat, salam literasi, selamat belajar. Baiklah, siswa ibu sekalian, hari ini kita akan membahas lebih rinci lagi bab 3, materi tentang teks editorial. Karena sebelumnya kalian sudah ibu tugaskan untuk membaca, memahami, serta menjawab beberapa pertanyaan tentang isi dari sebuah teks editorial. Saat ini harapan ibu, dengan penjelasan ibu hari ini, kalian bisa lebih memahami apa itu teks editorial. Sebelum kita mengkaji tentang teks editorial, ibu mau sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar pembelajaran kita diambil dari 3.5, mengidentifikasi informasi dalam teks editorial, dan 4.5, menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial baik secara lisan maupun tulis. Serta tujuan akhir pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menyimpulkan informasi yang terdapat dalam teks editorial. Siswa ibu sekalian, ibu yakin kalian pasti semua pernah membaca media cetak, yaitu surat kabar ataupun majalah. Karena teks editorial ini adanya di media cetak, yaitu di majalah maupun di surat kabar. Tetapi dalam pembahasan ibu kali ini, ibu memfokuskan pada editorial yang ada di surat kabar saja. Ketika kamu membaca surat kabar, pernah tidak terlintas dalam benakmu apa-apa saja jenis tulisan yang terdapat dalam surat kabar? Ya, dari sebegitu banyak tulisan yang mengisi kolom surat kabar, dapat kita simpulkan jenis tulisan yang terdapat dalam surat kabar terdiri dari yang pertama ada berita, yang kedua editorial, yang ketiga pojok redaksi, 4 artikel, yang kelima suara pembaca. Dari kelima jenis tulisan yang ada di surat kabar ini, tentu ada perbedaan masing-masingnya. Tetapi pada saat ini, ibu akan melihat perbedaannya dari siapa yang menulis atau siapa penulisnya. Untuk jenis tulisan berita, editorial, dan pojok redaksi, itu ditulis oleh orang kalangan dalam atau staf redaksi dari surat kabar tersebut. Sedangkan jenis tulisan artikel dan suara pembaca itu ditulis oleh orang di luar staf redaksi atau dari penulis umum. Dari keterangan sebagai pengantar tadi, dapat kita simpulkan bahwa teks editorial itu punya kolom khusus atau kolom tersendiri di sebagian besar surat kabar. Ditulis oleh tim redaksi dari surat kabar yang bersangkutan. Dan isi dari teks editorial itu memuat tentang opini
atau yang dianggap opini sebagai sikap dari pengelola media atau surat kabar tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjabaran Ibu selanjutnya. Apa itu teks editorial? Teks editorial atau yang sering juga disebut dengan tajuk rencana adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran atau surat kabar yang berupa tanggapan dan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Anak-anak Ibu sekalian, tentu di antara kalian ada yang bertanya, apa perbedaan antara teks editorial dengan jenis tulisan-tulisan yang lain yang ada di surat kabar? Baiklah, untuk membedakannya, mari kita lihat ciri-cirinya. Supaya kamu lebih memahami ciri-ciri teks editorial ini, Ibu bagi atas 2 bagian, yaitu ada ciri-ciri umum dan ada ciri-ciri khusus. Sekarang mari kita lihat ciri-ciri umum teks editorial. Ciri umum yang pertama, teks editorial itu berisi fakta umum dan pendapat pribadi penulis. Ciri kedua, bersifat analisis. Yang ketiga, menggunakan pemikiran logis dalam menyampaikan pendapat. Yang keempat, ditulis dalam perspektif tertentu. Yang kelima, dimulai dari pemaparan fakta umum terlebih dahulu, kemudian disusul dengan pemaparan pendapat, atau bisa terjadi sebaliknya. Ciri yang keenam, bersifat argumentatif. Dan ciri yang ketujuh, menggunakan kaidah kebahasan tertentu. Sekarang mari kita lihat ciri-ciri khusus teks editorial. Ciri khusus ini maksudnya kita lihat berdasarkan dari kalangan mana pembaca surat kabar tersebut. Apakah dari kalangan menengah ke atas atau dari masyarakat kalangan menengah ke bawah. Ciri-ciri untuk pers menengah ke atas, yang pertama, ditampilkan dengan bahasa yang hati-hati. Yang kedua, normatif. Yang ketiga, cenderung konservatif. Yang keempat, menghindari pendekatan kritis yang tajam. Yang kelima, pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Sedangkan ciri-ciri teks editorial untuk pers menengah ke bawah, yang pertama, lebih berani. Yang kedua, atraktif. Yang ketiga, progresif. Yang keempat, memilih pendekatan kritis bersifat tajam dan tembak langsung. Yang kelima, lebih memilih pendekatan sosiologis daripada politis. Sekarang kita lihat sifat teks editorial atau tajuk rencana. Yang pertama sifatnya krusial atau penting. Yang kedua, bersifat menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. Sifat yang ketiga, teks editorial itu memiliki karakter atau konsistensi teratur. Hal ini terkait pada sikap media massa yang bersangkutan. Baiklah anak-anak Ibu sekalian, sekarang kita akan melihat jenis teks editorial. Yang pertama adalah interpretatif editorial. Maksudnya, teks editorial yang menyajikan fakta untuk menginterpretasikan sebuah tema. Yang kedua, teks editorial kontroversial. Artinya,
Teks ini mengajak pembacanya untuk meyakini suatu pandangan, biasanya menonjolkan sisi negatif. Jenis yang ketiga adalah explanatory editorial, yaitu teks editorial yang menyajikan penjelasan tentang suatu masalah dan mengajak pembaca supaya lebih kritis. Siswa ibu sekalian, mungkin di antara kalian ada yang bertanya, sebegitu pentingkah teks editorial ini sehingga sebagian besar surat kabar menyediakan kolom khusus buatnya? Kalau begitu, mari kita lihat fungsi teks editorial atau tajuk rencana. Mudah-mudahan dari penjelasan fungsi ini, kita bisa menemukan jawabannya. Fungsi teks editorial yang pertama, menjelaskan faktor atau peristiwa dan akibatnya pada masyarakat. Yang kedua, mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang memengaruhinya. Fungsi yang ketiga, teks editorial itu memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Fungsi yang keempat, memberikan penilaian moral tentang sebuah isu. Dan fungsi yang kelima, mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang peristiwa atau masalah yang sedang hangat dibahas. Baiklah, siswa hebat ibu, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan tugas dan pembahasannya, marilah kita lihat terlebih dahulu isi dari teks editorial. Isi dari sebuah teks editorial ada 3 hal. Yang pertama, fakta yang fenomenal dan kontroversial. Yang kedua, isinya tentang pendapat atau opini redaksi. Dan yang ketiga, isinya adalah tentang saran. Apa-apa saja yang termasuk dalam fakta yang fenomenal dan kontroversial? Yang pertama, peristiwa-peristiwa aktual. Benar-benar terjadi, peristiwa itu tidak terbantahkan, dan merupakan jawaban dari pertanyaan apa, siapa, berapa, di mana, dan kapan. Sedangkan untuk pendapat atau bagian opini, maksudnya masih bisa untuk dibantah. Kemudian, opini itu merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Kemudian berupa penilaian, kritik, dan prediksi. Kemudian opini itu bersifat eksplanasi atau menjelaskan. Kemudian untuk saran maksudnya, saran bisa mempercepat pemahaman masalah. Yang kedua, saran juga bisa mempercepat penemuan sebab permasalahan dan menemukan penyelesaian masalah tersebut. Siswa ibu sekalian, itulah tadi materi teks editorial yang telah ibu uraikan bagian per bagian. Sekarang, marilah kita cek dan recheck terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari tadi dengan contoh teks editorial yang sudah kamu baca, yaitu dari buku paket halaman 87 tentang kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Dari teks editorial itu, kita akan melihat dari sisi isi teks editorial. Kita sudah bahas pada materi sebelumnya, isi teks editorial itu terdiri dari fakta, opini, dan saran. Di manakah bagian dari masing-masing isi tersebut?
Mari anak-anak ibu, silakan dibaca dan dipahami. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas pada pertemuan kita hari ini yang sudah Ibu tulis di slide bagian penutup. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi yang sama. Even when you are by my side, every time you are in trouble, I will always be there for you. Oh, how I love you so much, even when you're gone, even when you love me no more. I don't care if you ignore me, I believe in what I feel. Every time I look into your eyes, I can feel the sun. My heart is bright just like your smile. Every time I look into your eyes, I know that I will always love you. For every word I say, for everything I do, darling, there will always be you. There will always be you. And every time I look into your eyes, I can feel the sun lights my heart